Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang ya di PSDB 2021 ini. Saya doakan kalian sehat semua. Kali ini saya akan sharing nih untuk rekan-rekan ya, kan sebagai mahasiswa baru ya. Selamat datang ya di Poltek Par Medan ya. Kalian orang-orang terpilih ya, calon-calon pemimpin nih ya pariwisata Indonesia. Jadi materi yang saya pilih adalah gimana sih kita akan tetap sehat. Insya Allah ini materinya bisa Anda rekan-rekan lakukan ya selama masa perkuliahan dan seterusnya gitu ya, agar tetap sehat, produktif dan kreatif. Tidak hanya di era kenormalan baru sih, ya nanti juga pada saat kalian menjadi mahasiswa ini bisa diterapkan karena penting sekali. Ya, pertama adalah sehat, ingat itu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Deddy Farabi, ya saya juga Widya Suara di Kemenpar. Silakan bagi rekan-rekan mahasiswa kita bisa keep in touch gitu ya di IG saya, di YouTube saya Sinergi Jiwa FB, nomor telepon saya karena saya juga terapis gitu ya. Anda bisa lihat apa yang saya lakukan gitu ya. Monggo aja, silakan. Uh, ini yang saya tanyakan ya. Banyak orang sekarang ini apa sih peduli dengan kesehatan gitu ya. Seberapa jauh gitu Anda peduli dengan kesehatan karena sehat itu adalah core-nya dari kehidupan dan ketahanan bagian ketahanan nasional negara ya. Sehat itu tanpa sehat kita nggak akan bisa apa-apa. Anda nggak akan punya kreativitas, Anda nggak akan punya potensi apapun ya, dikeluarkan apapun juga nggak akan bisa ketika Anda sakit. Nah itu dia. Ya bisa disadari bahwa Anda punya handphone ya enggak ya, baret, Anda pasti takut gitu kan, aduh gila baret gitu ya. Tapi ingat loh, ketika Anda baper, ketika Anda marah ya, ketika Anda tersinggung, Anda mudah marah, stres itu merusak tubuh Anda. Ya, tempat tidur yang paling mahal adalah saat ini di rumah sakit. Walaupun semewah-mewahnya rumah sakit, tempat tidur tetap aja namanya tempat tidur rumah sakit gitu ya. Nauzubillah, saya doakan Anda semua tetap sehat lah ya. Nah ini yang saya akan sharing ya. Penyebab penyakit banyak orang yang nggak tahu. Ya, umumnya karena kurang apa ketularan, kemudian kurang gizi segala macam gitu ya. Dari hasil saya melakukan observasi gitu karena kebetulan saya terapis lebih dari 15 tahun, saya mendapatkan pertama penyebab utama adalah karena pikiran dan emosi, kemudian ada vibrasi ya dan sugesti. Ya, ini semua termaktub dalam satu perilaku. Jadi nanti perilaku Anda ini menentukan bagaimana kesehatan Anda, ya, kesehatan rekan-rekan, ya. Nah, ini saya akan jabarkan pertama, pikiran dan perasaan, ya. Pikiran dan perasaan ini sangat sangat penting, ya. Utama di dalam diri kita karena Allah ciptakan kita kekuatan pikiran ini ya sudah sempurna sekali, ya semuanya itu ada di kepala kita, ya. Core-nya ada di sana sebenarnya. Seperti yang dikatakan oleh Lipton bahwa ketika ya Anda ya memiliki emosi yang begitu intent kuat gitu ya, itu dampaknya itu sampai ke sel dan DNA loh. Ya. Pikiran kita ini nih efeknya ini sampai DNA. Jadi ketika Anda berpikir negatif, ketika Anda berpikir positif, Anda bahagia, Anda sedih, Anda marah, itu sampai DNA efeknya. Hati-hati. Ya, ini udah riset beliau pakar sel ya mengamati lebih dari 30 tahun gitu ya. Bisa dibuktikan bahwa Anda coba deh, bayangkan rasakan Anda sekarang memegang belimbing buluh ya atau jeruk nipis, bayangkan rasakan tempel di mulut. Kalau mulut Anda asam, itulah pengaruhnya ke fisik ya. Sayangnya ini waktu hanya 30 menit ya. Ini aslinya pelatihannya itu 3 jam ya karena saya akan memberikan demonstrasi bukti-bukti bagaimana kekuatan pikiran, efek dari pikiran itu langsung gitu ya. Tapi karena ini 30 menit jadi saya nggak bisa banyak kasih contoh gitu ya. Anda bisa lihat di IG saya atau di YouTube saya ada itu beberapa kekuatan-kekuatan pikiran gitu ya. Kemudian mengalami perasaan, silakan aja Anda coba ingat ya orang yang apa yang Anda cintai, kemudian Anda orang yang Anda benci ya. Itu langsung ya efeknya ke rasa kita ya kan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Jadi hal-hal yang paling gitu ya, paling menyakitkan, paling membahagiakan itu langsung masuk ke memori pikiran bawah sadar jangka panjang. Nah, di dalam dunia medis akhirnya ya rekan-rekan diakui dulu mah zaman bahala, zaman dulu nih belum banyak diakui gitu bahwa eh, pengaruh dari emosi itu terhadap kesehatan fisik itu belum diakui. Namun setelah ada penelitian lebih dari 20 tahun ya diakui bahwa banyak orang yang mengidap penyakit yang selama yang sudah sembuh itu karena ada muatan emosi yang belum clear. Nah, berita buruknya adalah muatan itu masuk sampai terekam di sel-sel tubuh
di sel-sel tubuh kita di sini ya. Menyebabkan tubuh kita menanggung beban berat, menjadi sakit bila kita menyimpan rekaman negatif yang belum clear. Ya, jadi bisa jadi kalau Anda mengalami penyakit hingga kini belum sembuh, nah coba deh ya dikelirkan dulu, diingat-ingat lagi apa penyebabnya ya, bisa stres dulu masa-masa SMA mungkin ya, atau mungkin orang tua Anda ada yang sakit belum sembuh-sembuh, bisa jadi juga karena ada stresor dari pikiran dan emosinya yang belum clear karena masuk ke sel tubuh. Ini yang bahaya, banyak orang yang nggak sadar gitu loh ya, gampang sekali untuk marah, gampang sekali untuk mencari-cari perkara gitu ya, heran saya juga, padahal efeknya luar biasa ke tubuh kita sendiri ya. Ini dari pikiran dan emosi ya. Nah, kita gimana nih merespon emosi negatif? Banyak orang yang ditahan, ya kan? Anteng diem gitu ya. Ini makan badan, bahaya, energi fisik habis. Diekspresikan, dilampiaskan, marah-marah, banting piring, banting sana, ngomong kasar. Efeknya ke tubuh juga, rusak juga tubuh. Ya. Pelarian, wah gaya gitu ya. Putus pacar, nggak bisa move on, mabok misalnya. Alah, ngapain ngerusak badan, rugi. Itu mah orang-orang yang nggak ada otaknya aja kayak gitu ya. Malah melukai diri sendiri, ngapain ya. Nah, yang teraman apa? Terima, damai, dan lepaskan ya. Jadi ketika Anda menerima stimulus negatif dari orang lain, maafkan. Memaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi memaafkan itu untuk diri kita sendiri. Kita mengenolkan ya, nanti kita ada vibrasi, bicara vibrasi, kita mengenolkan vibrasinya. Ya, kita memaafkan artinya kita mengenolkan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ingat itu. Ya, karena nanti Anda di perkuliahan pasti deh ya akan ada gesekan segala macam. Udah, maafkan aja. Ingat ya, naikkan level kesadaran. Kalau aku marah, aku yang rugi. Aku sakit hati, aku yang rugi. Karena yang memberi bobot sakit hati atau tidak diri kita sendiri kok. Ya, ingat itu. Agar kalian nanti pada saat masa-masa studi ini benar-benar efektif ya, bisa cepat selesai gitu kan. Ini jauh lebih baik, bahkan punya keakraban yang luar biasa ya, baik dengan kakak angkatan ya, nanti punya adik angkatan solid ya. STM Makassar jadi Medan jadi Polteknik Medan tuh mahasiswanya solid dimanapun berada, saling support ya. Karena kita terkenal ya pariwisata, Departemen Pariwisata, semua Poltekparnya itu mahasiswanya solid-solid ya. Nah, orang yang mudah sakit ya dan susah sembuh nih. Jadi kalau Anda mudah jengkel, tersinggung, dengki, ya ego tinggi, susah bersyukur, penghasut, mengeluh, berpikirannya negatif, udahlah pasti mudah sakit, dan ketika sakit susah sembuhnya lama. Ya, ini tolong diingat ya. Kemudian sugesti. Nah, ini dia banyak orang ya saat ini yang meremehkan sugesti ya. Apapun yang Anda lihat, yang Anda dengar, yang Anda baca itu semua sugesti. Hidup kita ini penuh sugesti. Anda bisa masuk Polteknik Medan juga karena sugesti. Ya. Apapun yang kita terima sejak dari kecil hingga ini itu sugesti semuanya. Nah, sugesti inilah yang seringkali juga menjadi penyebab penyakit gitu ya. Dikit-dikit orang mau makan dibilang jangan makan ini, jangan makan itu kita disugesti tuh. Nanti kamu sakit loh, ya. Nah, ini sugesti ya. Jadi Anda harus hati-hati, bijak juga untuk membaca, melihat, mendengar ya hal-hal yang berkaitan dengan negativitas ya. Jangan ditelan mentah-mentah ya, karena nanti terinstall di pikiran bawah sadar menjadi belief system, ya sudah Anda melakukan sesuatu hal sakit. Contoh, jangan main hujan-hujanan nanti kamu sakit. Ya udah, karena orang tua kita install seperti itu, akhirnya ya kena hujan sedikit sakit gitu loh. Ya, jangan minum es keseringan kebanyakan nanti sakit loh. Ya, kebanyakan tuh Anda iakan, ya sudah Anda minum es aja udah bersin-bersin, batuk-batuk sakit. Alergi orang banyak karena sugesti, bersin-bersin banyak karena sugesti. Banyak penyakit yang saya temui itu karena sugesti. Ya, ini jadi bijak ya rekan-rekan ya, karena sugesti itu cepatnya luar biasa, masuk dari mata, dari kuping ya kan, dari penciuman, dari rasa, ini sugesti. Jadi ketika sekali Anda melihat, mendengar sesuatu hal, itu langsung masuk ke pikiran bawah sadar dan bekerja secara otomatis. Hati-hati ya. Juga nanti pilih lingkungan berteman juga hati-hati ya. Nanti ada materinya saya sampaikan, pilihlah teman-teman yang positif gitu ya. Kemudian di sini saya akan bahas tentang sedikit vibrasi ya. Vibrasi adalah frekuensi tubuh yang dipancarkan. Ini demonstrasinya banyak sekali, Anda bisa lihat nanti di YouTube saya atau di IG saya. Ya, di sini saya nggak bisa tampilkan soalnya. Ya, jadi Anda ngomong, Anda bicara, itu juga memancarkan vibrasi ya, ada frekuensinya. Jadi harus hati-hati ya. Ketika Anda marah, Anda jengkel, orang di sebelah bisa kena tuh. Ya, tubuhnya langsung lemah. Ini bisa saya demonstrasikan. Bagaimana ketika seseorang di sebelah
sebelahnya lagi diem gitu ya, ini bisa saya tunjukkan bagaimana yang diam ini ya fungsi tubuhnya itu langsung lemah. Ya, ini kalau langsung bisa saya demonstrasikan, kalau lama bisa saya tunjukkan videonya. Tapi karena waktu mepet, ini saya sampaikan aja. Ya ini bahayanya, saya katakan. Jadi ngadepin orang marah gimana dong, Pak? Kalau teman saya ada ngamuk, gampang. Akses rasa bahagia itu cara men-shield, memprotek diri kita agar tidak kena vibrasi negatif dari dia. Karena ketika orang marah, pancaran negatifnya itu bisa merusak sistem imun kita juga tanpa kita sadari. Itu hati-hati juga loh. Ya, makanya ketika ada orang marah, Anda di hati udah senyum aja. Atau bagi yang muslim boleh zikir gitu ya. Itu simpelnya untuk memprotek. Ini salah satu bukti bagaimana vibrasi itu berpengaruh gitu ya. Dari tulisan aja, ini yang kanan kalimatnya kalimat positif, saya tulis ya di beras. Anda boleh coba di nasi ya, di nasi. Nasi saya kasih air dikit. Kemudian saya tulis kalimat-kalimat yang bagus di kanan, yang kiri kalimat jelek, terus yang kanan ini kalimat-kalimat positif, yang kiri kalimat jelek ya. Gelas ini ada dua nih. Lihat aja. Jadi bisa dilihat yang kalimat-kalimat negatif tuh berasnya udah mulai hitam di sini, kotor banget. Yang positif nih tetap bersih. Ya, ini menunjukkan bahwa apa yang kita ucapkan, ya, yang kita lakukan itu berdampak di luar tubuh kita, juga di tubuh kita sendiri. Nah, ini hati-hati ya. Jadi Anda ngomong, ya itu hati-hati. Anda berpikir, hati-hati memancarkan energi gitu. Karena tubuh kita 80%, 70% adalah air. Otak kita, kepala kita 80% adalah air. Bisa dibayangkan kalau Anda selalu berpikiran negatif. Ya, dikit-dikit, aduh gila tugasnya banyak banget. Udah detik itu pula otak Anda ngunci, klak. Dah, turn off langsung, shut down. Anda nggak punya kreativitas. Tapi ketika Anda mengatakan, wah gila nih tantangan buat gue nih. Misalnya kayak gitu. Tantangan buat saya nih. Wah, gampang nih misalnya kan. Ya, karena nanti Anda akan banyak tugas. Ya, mahasiswa sekarang udah banyak tugas. Saya ngajar juga di Trisakti. Memang modelnya seperti itu. Mahasiswa yang harus jauh lebih aktif. Dosen itu cuma ngasih tugas. Ini. Udah nggak kayak dulu lagi deliver. Ya, nggak kayak SMA. Bahan dikasih, PowerPoint dikasih, nggak ada. Anda yang buat sendiri, Anda yang mencatat sendiri, Anda buat tim, ada paparan sendiri. Sekarang Anda yang jauh lebih sibuk. Karena nanti ketika Anda keluar dari universitas sekarang ini, Anda akan menghadapi universitas kehidupan yang jauh lebih berat lagi. Kalau dari sekarang Anda nggak ditata, Anda nggak akan siap menghadapi kehidupan. Ya, kalau kuliah sekarang enak, ngulang, ngulang. Tapi ketika di universitas kehidupan, sekali hancur Anda kalau nggak bisa bangkit. Nanti tugas dari enjoyin aja, nikmati ya. Naikin level kesadaran tuh. Ingat, naikkan level kesadaran bahwa ini aku lagi ditempa menjadi seorang pemimpin, sebagai orang yang sukses di dunia pariwisata. Ya nikmati aja, enjoy. Ya, karena ini efek ini saya kasih tahu, badan Anda akan rusak ketika Anda mengeluh selama kuliah, ya. Lalu apa Pak yang harus dilakukan? Nah, agar tetap sehat, kreatif dan produktif. Pertama, banyak senyum. Ya, tegur sapa, ya ke dosen, ya ke teman, apa kabar bro, segala macam, ya. Mungkin kalau sekarang nanti pas pada saat tatap muka atau mungkin nanti pada saat nge-zoom, ya saling sapa aja dulu. Ya, ketika zoom juga jangan mingkem gitu ya, senyum. Ini manfaatnya senyum luar biasa. Ya, karena ketika Anda senyum, Anda bahagia, endorfin itu akan keluar dan kreativitas itu akan menyala ya, akan terbuka gitu loh. Yang terpenting adalah imun Anda akan kuat. Ya, senyum tuh ingat. Kemudian biasakan pada malam hari menjelang tidur, buang deh emosi-emosi negatif dulu tuh seharian. Ya, Anda ingat dulu apa yang nggak pas gitu ya, lepasin aja dah. Kalau ada sakit hati, bikin Anda kejengkel, maafkan aja, maafkan. Sudah lepasin aja ya, karena ini penting. Nanti ngerusak tubuh Anda. Ya. Kemudian juga kita ini, manusia ini beraksi dari pikiran kita sendiri gitu ya. Jadi apa yang ada di pikiran kita, ya itu akan menjadi realitas kenyataannya. Sehingga apa? Setel pikiran Anda, kondisi syukur bahagia, ya. Jadi ubah realitas internal, maka realitas eksternal berubah. Ya, setting, aduh besok aku akan bahagia, aku besok ke kampus asik nih, aku happy nih, ya. Seperti itu. Sebab ketika nanti Anda bekerja atau Anda mengerjakan tugas-tugas dari kampus, happy, Anda bahagia, Anda bekerja dengan hati, Anda tahu gitu loh, bahwa ini adalah penempa dalam diriku untuk persiapan aku menjadi orang besar, orang bermanfaat bagi banyak orang di dalam dunia pariwisata. Ya, jadi bekerja dengan hati, belajar dengan hati, akhirnya ada cinta di dalamnya, Anda akan ikhlas gitu loh. Karena Anda tahu outcome-nya apa. Kalau laksana pasti Anda akan produktif dan sehat. Tapi ketika Anda mengerjakan tugas dengan jengkel, aduh,
dapat lagi dari Pak Anwar, misalnya, aduh dari Bu Putri misalnya, aduh dari Bu Nova, banyak banget gitu loh. Anda ngeluh doang isinya, habis badan, energi fisik habis. Tapi naikkan level kesadaran, ini adalah penempaan diriku untuk kesiapan aku menjadi orang sukses. Nanti Anda enjoy banget, enak sekali di situ nanti ada belajarnya ya. Nah, kemudian apa? Lakukan ini yang keempat ya. Stop membenci, banyak bersyukur, prasangka baik, ya rendah hati sampai stop iri dengki. Udah, kalau ada temennya yang mendapat nilai A, temuin. Weh bro, gila, sis, selamat ya lo dapat nilai A. Itu nyebar vibrasinya nanti. Ya jangan malah didengki, dah lah, karena kan dia kan deket tuh sama dosen ini. Habis badanmu. Ngomong gitu, itu badan udah langsung respon. Hati-hati. Ya, ini silakan buktikan deh selama 90 hari aja, lakukan ini aja. Lihat dampaknya luar biasa. Ya, keajaiban-keajaiban yang bersifat positif itu Anda dapatkan. Udah banyak nih yang testimoni ke saya. Ini materi udah sering saya sharing ya di acara-acara seminar, saya diundang-undang gitu ya. Ini ternyata Masya Allah hasilnya ya. Ya, jaga kualitas tidur. Ingat mahasiswa jangan banyak nongkrong nanti kalau misalnya kita udah pandemi udah selesai ya, sudah semua udah normal gitu ya. Insya Allah Bismillah, insya Allah normal gitu ya. Nah ingat tuh nanti jangan nongkrong-nongkrong atau mungkin masih dalam kondisi seperti sekarang ini, jaga juga kualitas tidur ya, jangan mentang-mentang masih online terus Anda tidurnya seenaknya. Hati-hati, kualitas tidur menentukan imunitas tubuh ya. Anda akan rusak nanti badannya kalau misalnya Anda kurang tidur ya. Ini bahaya banget, banyak orang menganggap remeh tentang tidur. Jadi kalau malam Anda tidur cuma 4-5 jam, siangnya upayakan coba kejar 2 jam ya, tapi tidurnya di bawah jam 3 ya, jangan setelah jam 3. Bahaya. Yang tidur bagus itu antara jam 1 sampai jam 2. Ya, itu boleh jam 11 sampai jam 2. Itu rentang waktu tidur. Silakan ya Anda tidur 1 jam atau setengah jam. Ya, atau melakukan meditasi. Nanti ada materinya saya kasih. Ini tujuannya seperti itu. Agar apa? Anda tetap produktif, stamina kita terjaga gitu loh, ya. Kemudian nah ini cara kelola emosi dengan teknik pernafasan ya, ini saya kasih. Jadi kalau misalnya nanti ada satu stimulus yang membuat Anda kurang pas gitu ya. Anda jengkel, Anda marah, gimana sih caranya? Pak, gini caranya nih. Ya, tarik nafas melalui mulut. Ya, hembuskan nafas pelan-pelan ya. Melalui mulut juga, lalu ucapkan aku putuskan perasaan sedih, jengkel, marahku hilang. Nah, ya, pada saat menghembuskan habisin. Jadi sampai nafasmu habis. Jadi sampai nafas rekan-rekan habis di dada, habis, baru katakan aku putuskan perasaan sedih, jengkel, marahku hilang. Misalnya jengkel, misalnya marah. Ya, ingat dari mulut. Oke, nafas buang pelan-pelan. Dari mulut juga, jadi mulut-mulut. Ya, Anda jengkel, sedih, marah. Ingat, jangan langsung ketika misalnya Anda dapat stimulus, Anda diam. Detik itu juga harus diselesaikan. Karena kalau enggak, dia akan masuk tembus ke sel-sel darah. Ingat itu. Ya, marah sebenarnya orang jengkel cuma 2-3 detik, sisanya ego. Itu aja, sebenarnya seperti itu aja, ya. Ego Anda aja yang bermain, yang dominan ketika Anda tidak mau menyelesaikan situasi yang kurang pas itu misalnya, ya. Anda udah gesekan, Anda tahu Anda tersinggung, tapi Anda nggak mau gitu langsung melakukan ini. Karena Anda tua misalnya, kan udah kenal ya, ini akhirnya ego yang main ya. Jadi marah itu cuma 1-3 detik kok. Sisanya itu ego kalau nggak kelar-kelar. Ya. Nah, ketika ada sedang ada beban, wah tugas gitu kan, cemas, aduh gila besok ujian gitu kan, wah besok sidang kayak gitu. Nah, ini tekniknya saya kasih ya. Tarik nafasnya melalui hidung kalau yang ini ya. Hembuskan nafas ya, nafasnya putus-putus melalui hidung juga. Jadi tarik nafas, buang dari hidung, putus-putus tuh. Sampai nafasnya habis, lalu katakan, aku lepaskan cemasku ini ya Allah, ya Tuhan, boleh dengan kalimat seperti itu. Lagi lakukan sampai benar-benar cemasnya hilang. Semua ini dilakukan Anda tenang dulu aja, relax, santai, diam, baru lakukan. Apa? Ketika Anda jengkel, lakukan. Teknik mulut-mulut, nafas dari mulut, buang dari mulut. Oh cemas, depresi, wah beban merasa apa tugas berat. Nah, tekniknya dari hidung tapi putus-putus. Cuman awalnya harus relax dulu. Ingat itu ya. Relax dulu. Jadi nggak usah buru-buru ngerjainnya. Ya, Insya Allah ini bermanfaat buat kalian dimanapun. Ya, ini teknik udah saya buktikan. Ya, udah saya pakai terapi juga. Silakan nanti digunakan. Ya, jadi nggak ada lagi alasan Anda mudah jengkel, mudah marah nih. Ini nanti dosen-dosen di sini udah dengar semua. Jadi kalau misalnya ada yang marah, ada yang ini ya
udah Pak, tegur aja nih ya, jewer aja, kasih sanksi karena udah diajarkan tekniknya, berarti nggak dilakukan. Ya kan? Oke, kemudian apa sih? Mindfulness. Ya, biar kita tetap aktivitas segala macam apa? Mindfulness artinya apa? Anda sadar sepenuhnya saat ini sekarang di sini lagi ngapain, gitu loh. Ketika Anda belajar Zoom misalnya online, ya sudah Zoom online. Mindfulness, jangan pikiran Anda tempat lain, gitu loh. Ya, pikiran Anda ngomongin apa drama Korea misalnya. Ya, fokus ya saat ini sekarang di sini. Itu energi fisik Anda nggak akan habis. Kalau Anda misalnya lagi belajar tapi pikirannya kemana-mana, itu bahaya, leapfrog zone nanti. Ya, belajarlah untuk mindfulness apapun yang Anda lakukan. Ya, cara melatihnya adalah biasakan untuk melakukan sesuatu pelan-pelan. Misalnya, naruh gelas pelan-pelan aja, dilatih. Ini melatih mindfulness. Taruh ya, kemudian nyalain TV-nya, apa tuh pelan-pelan. Anda tuh full attention saat ini sekarang di sini. Ya, makanya nanti energi fisik Anda optimal gitu loh. Ya, jangan dikit-dikit ngambang kemana-mana. Akhirnya apa? Materi yang disampaikan oleh dosen Anda nggak akan bisa masuk pasti. Paling cuma 10%, 15% itu udah bagus. Ya, lagi bete, ya buang dulu betenya, ya fokusin, ya mindfulness. Oh ya, aku sekarang lagi belajar nih. Udah terus saja dengarkan apa yang dosen sampaikan. Kalau perlu diikuti pelan-pelan secara verbal. Kalimat dosen itu salah satu melatih fokus ketika Zoom, ya. Cuman suaranya matiin, nanti dosen dengar lagi, ya. Setelah itu apa? Sering-seringlah melakukan meditasi, relaksasi, ya. Bagi yang muslim mungkin habis sholat 5 waktu, lakukanlah zikir khusyuk, tenang gitu ya, 5 menit aja setiap hari. Ini adalah teknik untuk menyeimbangkan emosi kita, juga menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan kita, sehingga kita tidak mudah untuk baperan, tidak mudah buru-buru, banyak manfaat luar biasa, dan terutama adalah meningkatkan sistem imun tubuh kita, ya. Jadi ketika Anda bagi yang muslim habis sholat, ya kasih waktu 5 menit, Anda zikir khusyuk. Jadi saya nyebutnya zikir khusyuk. Zikir khusyuk, Anda diam, kemudian tarik nafas halus, hembuskan pelan-pelan, fokus ke tubuh, subhanallah wa bihamdi. Nah, seperti itu. Ya, 5 menit aja, nggak lama-lama pasang alarm. Ya, itu nanti tubuh Anda akan mendefault sendiri, dia akan activating auto healingnya. Ya, Anda bisa buktikan. Bagi agama lain silakan atur waktunya kapanpun dimanapun. Anda bisa lebih dari 5 menit, bisa lebih dari 10 menit ya. Saya biasanya melakukan relaksasi, meditasi atau zikir khusyuk ini itu bisa sampai 30 menit. Ya, kalau habis sholat bisa 5 menit, nggak kekejar, saya kejar 30 menit. Ya, karena apa? Ini juga salah satu teknik bagaimana nanti Anda bisa merespon semuanya dari luar tubuh kita dengan cepat, menaikkan level kesadaran. Dan berita bagusnya, bikin Anda awet muda. Ya, meditasi, relaksasi zikir khusyuk, Anda rutin, itu anti aging aktif loh, ya. Silakan aja buktiin. Nah, kemudian hati-hati berkata, yang ngomong tuh jangan asal aja ya. Jadi dari penelitian 55 sampai 65 ribu kali loh kita tuh apa self talk ya. Dan 65%-nya negatif pula lagi. Ya. Di jalan ngeliatin, set dia gendut banget tuh orang, misalnya gitu. Tuh orang makan banyak banget. Ada aja ngomongin, enggak usah. Ya berlatih dia, makanya dari teknik meditasi, relaksasi, zikir khusyuk, di situ Anda bisa memiliki kemampuan pengendalian diri untuk self talk. Ya, bisa nanti dilakukan. Ya, ubah karena Anda bicara mengubah kehidupan Anda, menentukan outcome hidup yang memberkati hidup. Karena kalimat-kalimat positif tadi yang saya katakan vibrasi, hati-hati. Ya, hitungan detik itu juga langsung ke tubuh direspon. Ya, hati-hati karena itu menjadi doa, ya, menjadi satu kesatuan sistem. Hati-hati. Berkata-kata itu jangan sembarangan. Apalagi berkata-kata dalam hati bisa jadi kenyataan, ya. Karena we are all connected. Kita ini di universe ini terkoneksi satu dengan yang lainnya. Ya, jadi bijak untuk berkata-kata, ya. Pilih kata-kata yang memberdayakan. Ya, tadi yang saya katakan kan ada tugas bilang, wah gila nih tantangan buat gue nih. Wah asik kayaknya nih, gitu loh. Ya, kemudian bergaul dengan teman-teman yang positif, ya, karena kehidupan Anda juga ditentukan dengan siapa Anda bergaul. Ya, Anda main dengan tukang parfum bau wangi, ya tukang sampah bau sampah, wes gitu aja. Ya, cari pilihan-pilihan produk yang positif, ya. Saya baru upload di IG tadi beberapa menit tentang kita sebenarnya adalah energi gitu loh. Jangan sampai kena vampir-vampir energi yang menghabiskan energi fisik kita, ya, dan juga impian kita. Ya bisa jadi Anda ngomong terus, oh jangan lu ngapain bro, susah lo jadi gini. Itu sampah tuh jadi denger tuh. Ya, makanya gunakan 80% Anda bergaul dengan komunitas yang tepat.
Ya, nanti kalau misalnya udah tatap muka, kita udah normal semua, pilih orang-orang yang memberdayakan Anda. Ya, orang-orang yang berenergi positif. Ya, semuanya di Poltekpar itu dosen-dosennya luar biasa semua itu. Anda nanti bisa tanya Pak komunitas-komunitas mana Pak misalnya untuk meningkatkan kemampuan kompetensi. Dan Anda juga bergaul juga nanti di kampus juga begitu ya. Ada seleksi alam gitu loh. Kalau yang negatif-negatif udah tinggalin aja. Ngapain kayak gitu? Sampah ya, rugi nanti dunia kita, hidup kita. Saya dari zaman dulu nggak mau ya modal-modal kayak itu, sampai saat ini aja saya udah selektif gitu ya. Ketika bikin status terus ada yang komen negatif, cuekin, itu udah sampah. Udah gitu aja. Ya, jadi kita udah bisa belajar kok sekarang ini mana sih orang-orang yang benar-benar sampah apa enggak gitu ya, toksik apa enggak, kan ketahuan gitu ya. Ya udah, tinggal kita pilih aja teman-teman yang memberdayakan diri kita ya, yang memberikan hal-hal yang positif, ya udah enak gitu loh. Kemudian penampilan ini penting karena kenapa? Penampilan di sini adalah segala sesuatunya untuk menunjukkan bahwa Anda orang sukses, menginstall pikiran bawah sadar Anda gitu loh. Ya, dengan berpenampilan yang rapi ya, dengan nanti ya kalau udah tatap muka ini maksudnya ya. Terus bertemu dengan orang dengan gaya bicara yang santun, kalimat yang baik gitu kan, vibrasi dipancarkan enak gitu. Nah, ini maksud saya kenapa approach ini penting gitu, karena menunjukkan bagaimana kualitas dari kesadaran Anda gitu. Ya, bahwa Anda adalah calon seorang pemimpin walaupun nanti di kampus Anda tetap ya berpakaian rapi, berpakaian yang santun, berbahasa, berbicara yang yang vibrasi positif, kata kalimat-kalimat yang bagus seperti itu. Ya, karena ini menentukan bagaimana jati diri seseorang. Nah, ini harus Anda jaga nanti, ya. Jadi demikian rekan-rekan mahasiswa, saya doakan Anda selalu sehat, sukses, bahagia, kuliahnya selesai tepat waktu. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua mahasiswa.